Saya Al-Ghazela Permadi dari kelas TI 19A NIM 19051204002. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi tentang rancang bangun jaringan yang telah saya buat. Di sini pertama-tama saya membuat rancangan jaringan ini melalui studi kasus dari sebuah sekolah, tepatnya salah satu SMK di Kota Tulungagung. Di sini ini merupakan denah dari sekolah, di mana akan membuat suatu jaringan yang menghubungkan semua lingkungan sekolah. Di sini dilihat bahwa akan dipasang 5 lab. Yang pertama di sini ada lab TKJ 1, lab TKJ 2, dan lab simulasi yang terletak di sebelah selatan lapangan upacara, berada pada gedung yang berbeda, namun pada ruang kelas yang berdekatan. Kemudian akan membuat lab lagi di sebelah, tepatnya utara dan timur dari lapangan upacara. Di sini akan membuat lab akuntansi dan lab administrasi perkantoran, berada pada gedung yang berbeda. Kemudian untuk ruang guru dan tepatnya ruang server nanti akan berada pada timur lapangan upacara. Setelah itu ada lagi pembuatan suatu lab atau jaringan di ruang tata usaha. Di sini kita akan membuat atau memasang 4 router. Langsung saja. Di sini ada 4 router. Pada gedung pertama ada 3 lab, tepatnya 3 switch. Kemudian router kedua untuk ruang guru dan ruang server. Kemudian untuk router ketiga untuk gedung ketiga ini akan dipasang 2 lab. Kemudian untuk yang router keempat dipasang pada gedung yang ada ruang TU. Tidak hanya lab saja, di sini tentunya akan dipasang beberapa WiFi atau access point, di mana pada yang berdekatan dengan gedung pertama di sini ada 2 access point yang terhubung ke router 1. Kemudian pada ruang guru akan dipasang juga 1 WiFi atau access point. Kemudian pada dekat lab atau berada pada gedung 3 di sini akan dipasang 1 atau 2 access point. Kemudian untuk ruang TU di sini terpasang 1 access point. Langsung ke simulasinya. Di sini pada gedung 1 di sini membuat jaringan. Pada router terhubung
tepatnya 4 switch, 3 switch untuk 3 lab, kemudian 1 switch untuk membuat 2 access point. Di sini kita lihat konfigurasi IP-nya. Di sini saya membuat /27 tepatnya dengan subnet mask 224 dengan gateway atau IP ke lab 1 tepatnya fast ethernet 0 ini ke lab 1 dengan IP 192.168.2.30. Kemudian untuk fast ethernet 1/0 ini akan menjadi gateway lab ke 2 atau tepatnya lab 3C2. Di sini tetap ada /27, kemudian IP-nya 62. Kemudian untuk ke lab simulasi atau lab ketiga pada gedung 1 ini, lanjutannya tadi rank IP-nya dimana default gateway-nya atau IP yang diberikan 90 dengan /27. Kemudian untuk menghubungkan WiFi, di sini memberikan IP dengan gateway 158 dengan subnet mask 224. Setelah itu di sini saya membuat masing-masing lab membuat DHCP server untuk memberikan IP otomatis. Untuk rank IP-nya di sini saya membuat 32. Untuk lab pertama dimulai dari 0 tepatnya 1, kemudian untuk lab kedua dimulai dari 32 dengan rank IP atau maksimum number user, atau untuk IP yang diberikan pada IP client di sini sama 32. Lab 3 juga sama 32, gateway-nya 90. Kemudian untuk access point yang terhubung ini, 2 access point ini juga diberi DHCP server dengan maksimum number user 32 juga. Kemudian di sini saya membuat pada satu lab ini saya membuat 2 switch untuk melanjutkan dari switch dengan port yang terbatas. Kemudian terlanjut ke gedung kedua. Di sini router 2 ini menghubungkan 2 switch dimana ke ruang server dan ke ruang guru. Pertama-tama kita ke ruang server. Pada konfigurasi di sini ke ruang server menggunakan IP 10.10.2.4 dengan /0/24 di mana subnet masknya 255.255.255.0. Untuk server yang pertama di sini IP-nya 10.10.21, kemudian sampai selanjutnya di sini ada 3. Kemudian untuk yang ke ruang guru di sini tepatnya ada 1 PC yang terhubung. Kemudian ada yang ke access point menghubungkan ke WiFi.
Kemudian di sini membuat pada penggunaan atau pemberian ke PC client dan access point. Di sini saya juga membuat DHCP server. Mulai rank IP-nya di sini 0 tepatnya, mulai dari 1 dengan default gateway 62 dengan rank IP 63 atau batas IP. Ini tadi untuk pemberian ke ruang guru tadi, saya memberikan IP atau gateway 192.1.1.2.62 dengan /26 atau 192. Selanjutnya pada gedung ketiga terdapat 2 lab dan 1 atau 2 access point. Di sini pemberian IP-nya atau konfigurasinya untuk lab pertama, IP-nya atau gateway-nya 192.170.262. Kemudian subnet masknya 255.255.255.192 atau /26. Setelah itu untuk lab kedua, IP address-nya 192.170.2.126 dengan / sama. Kemudian untuk yang part ketiga, di sini untuk terhubung atau membagikan IP ke access point, tepatnya 2 access point di sini. Di sini IP-nya 190/26 juga. Di sini saya dari masing-masing lab dan access point ini saya membuat DHCP server juga. Untuk lab pertama di sini maksimum number 64, mulai dari 1, kemudian di sini default gateway-nya 62. Selanjutnya untuk lab kedua, gedung kedua ini ke DHCP servernya dengan default gateway 126, start IP dari 64, tepatnya 65, kemudian maksimum number atau maksimal penggunaan PC client 64. Setelah itu untuk ke access point, di sini default gateway-nya 190, start IP dari 128, kemudian maksimum juga 64. Kemudian selanjutnya ke router 4, di sini ke ruang TU. Di sini ada yang terhubung adalah hanya 1 switch saja, dimana 1 switch itu terhubung ke 3 PC client dan ke 1 access point. Di sini saya membuat DHCP server juga untuk pemberian IP dengan default gateway-nya 192.171.2.30, start IP 1, kemudian maksimum number user 31. Untuk subnet masknya di sini saya membuat 224 atau /27. Kemudian untuk menghubungkan masing-masing router ini
serial number, maaf untuk serial tabel serial yang terhubung. Di sini serial 2/0 ini terhubung ke router 2 dengan IP 172.20.2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian untuk router kedua serial 2/0 ini terhubung ke router 1 dengan IP 172.20.2.24. Serial ketiga /0 terhubung ke router 3 dengan IP 172.30.2/24. Dan untuk router serial kedua terhubung ke router 2 dengan IP 172.30.2.3/24. dan serial 3/0 dengan IP 172.40.2.3/24 terhubung ke router 4 dan yang terhubung ke router 3 dengan IP 172.40.2.4/24. Kemudian saya di sini membuat untuk menghubungkan routingnya. Di sini saya membuat routing dinamik. Untuk settingan pada router 2, settingan untuk router 1 di sini menggunakan routing dinamik. Ada yang terhubung ke LAN dan yang terhubung antar router. Untuk settingan routing dinamik pada router 2 atau pada gedung kedua, untuk gedung ketiga di sini, dan yang terakhir untuk router keempat ini. Setelah itu kita akan mencoba cek jaringan di sini sudah terhubung atau belum. Kita mulai mengeping. Kita cek dulu di sini. Mulai dari lab pertama, pada gedung pertama kita coba ping ke lab kedua, misalnya ping ke salah satu PC di lab kedua. Kita lihat di sini telah berhasil untuk ke lab. Kemudian mencoba ke perangkat yang terhubung dengan access point. Kita coba.
bisa terhubung atau reply juga. Di sini bahwa kita lihat telah terhubung dalam satu jaringan, kemudian kita coba untuk ping ke gedung yang berbeda. Kita coba ping ke server. Telah berhasil, kemudian kita mencoba ke salah satu perangkat yang terhubung ke access point dari gedung kedua. Berhasil. Kemudian kita coba ke gedung ketiga, tepatnya pada lab ke satu ini. Reply. Setelah itu yang terakhir pada gedung ke 4 atau ruang TU. Reply ke salah satu perangkat yang terhubung ke WiFi atau access point gedung 4 ini. Kita coba. Semuanya telah berhasil, di mana seluruh jaringan internet pada jaringan kali ini atau perangkat-perangkatnya telah semua terhubung dan dapat melakukan reply. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah, mohon maaf.